Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ariyanti, mahasiswa semester 7 Universitas Indah-Prastha PGRI pada program studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang memotret perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Singapura sebagai salah satu tugas mata pelajaran Manajemen Pendidikan dengan dosen Bapak Anco. Ada 6 poin yang akan kita bahas pada kali ini, diantaranya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar, mengajar, untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Selanjutnya, dasar pendidikan di Indonesia dan di Singapura. Dasar pendidikan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Undang-Undang 1945 dan Pancasila sangat memiliki peranan penting dalam menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia, karena Undang-Undang 1945 dan Pancasila banyak terdapat cita-cita rakyat Indonesia yang terkandung di dalamnya sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan suatu pendidikan. Sedangkan dasar pendidikan di Singapura berdasarkan pada pemikiran bahwa siswa memiliki bakat dan minat yang unik, sehingga Singapura memiliki visi pendidikan yang dianut yaitu First World Economy, World Class Home, dengan menekankan pentingnya sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia yaitu untuk meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, dan budi luhur, rasa cinta tanah air atau patriotisme, memupuk sikap membangun diri sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab membangun masyarakatnya. Sedangkan tujuan pendidikan di Singapura yaitu membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin, dan perilaku sosial sehari-hari, serta mengembangkan kreativitas anak didik khususnya di bidang teknologi informasi. Selanjutnya ada fungsi pendidikan di Indonesia, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya ada jenjang pendidikan. Perbedaan jenjang pendidikan di Indonesia dan di Singapura. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan tahun 2003, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Adapun jenjang pendidikan tersebut antara lain yaitu yang pertama itu adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD, di mana masa pendidikannya yaitu adalah 2 tahun. Selanjutnya ada pendidikan dasar, di mana masa pendidikannya yaitu adalah 9 tahun, 6 tahun untuk SD, dan 3 tahun untuk SMP atau MTS. Sedangkan pendidikan menengah, masa pendidikannya yaitu adalah 3 tahun. Selanjutnya ada pendidikan tinggi, di mana masa pendidikannya yaitu adalah 3-4 tahun. Sedangkan jenjang pendidikan di Singapura yaitu adalah kindergarten atau taman kanak-kanak dengan masa pendidikan yaitu adalah 3 tahun. Selanjutnya ada primary education atau sekolah dasar dengan masa tempuh pendidikan yaitu adalah 6 tahun, di mana 4 tahun merupakan pendidikan dasar dan 2 tahun merupakan masa orientasi. Selanjutnya ada secondary education atau SMP dan SMA. Masa tempuh pendidikannya yaitu adalah 4-5 tahun. Selanjutnya ada pre-university education atau pendidikan pra-universitas atau program pendidikan selama 2 tahun. Selanjutnya ada Singapore University atau
Universitas Singapura, di mana masa tempuh pendidikannya yaitu adalah 4 tahun. Poin selanjutnya itu adalah perbedaan antara jenjang pendidikan di Indonesia dan Singapura. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Pada pendidikan dasar ini, pendidikan dasar Singapura hanya 6 tahun. Sementara itu, pendidikan dasar di Indonesia membutuhkan waktu 9 tahun dengan rincian 6 tahun SD dan 3 tahun SMP. Yang kedua ada jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang pendidikan ini, di Singapura membutuhkan waktu 4 tahun dan 5 tahun. Sementara itu, pendidikan menengah di Indonesia hanya 3 tahun. Pada jenjang ini, pendidikan di Singapura mengklasifikasikan kemampuan siswa menjadi ekspres, normal akademik, dan normal teknikal. Sementara itu, pendidikan menengah di Indonesia tidak melakukan sistem tersebut, akan tetapi hanya melakukan program akselerasi pada sekolah-sekolah tertentu. Selanjutnya ada pendidikan pra-university atau junior college. Pada jenjang ini, peserta pendidik dipersiapkan untuk memasuki jenjang perguruan universitas atau pendidikan kejuruan atau yang sejenisnya. Sementara itu, di Indonesia tidak terdapat pra-university atau junior college. Demikian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.